Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang JIA, Ruang Diskusi Mahasiswa-Mahasiswi STB JIA. Bersama saya Dinda Fahira Mardiana. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat penting, bintang tamu yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Beliau adalah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, dan Depok. Bersama saya telah hadir Bapak Heri Koswara. Halo Bapak. Halo, Waalaikumsalam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Apa Sehat, kabar nih Alhamdulillah. Pak? Bapak apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya Pak ya. Tentunya kita masih di masa pandemi ya Pak ya. Iya, Menjaga kesehatan itu sangat penting ya Pak betul ya. sekali setuju. Betul sekali. Nah, di masa pandemi ini sebagai anggota DPRD nih Pak, ada hal-hal yang menghambat nggak sih Pak? Iya, jadi Mm-mm. memang kita melihat bahwa pandemi ini bukan sebagai sebuah hambatan ya, tapi ini Iya. sebagai sebuah tantangan. Benar Siapapun sekali. profesi kita, memang ada sedikit pembatasan dalam pertemuan secara offline ya, Iya. karena melihat kita juga harus protokol kesehatan tetap terjaga. Tetapi ketika hari ini Mm. kita dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa ya, kita bersyukur sehingga apa yang tadi kita katakan sebagai hambatan justru menjadi sebuah tantangan. Iya, betul sekali. Kita, saya khususnya ya, yang kerja di Jawa Barat, kalau ke Jawa Barat itu mesti 2 jam ya, lewat tol. Tapi dengan adanya Mm. COVID, kemudian rapat-rapat dilaksanakan secara Betul online sekali. via Zoom, semua ternyata relatif lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Mm. Bahkan efektivitas dan efisiensi sangat luar biasa. Oh, iya. Saya tidak perlu membeli bensin, saya tidak perlu membeli bayar tol, Mm-mm. parkir dan seterusnya. Ini saya Iya. kira buat Mm-mm. saya ini ada berkah dan juga mungkin untuk profesi-profesi lainnya. Mm-mm. Hanya perlu beradaptasi saja ya Pak Adaptasi ya. saja dan itu nggak perlu lama-lama lah. 1 bulan Iya. cukup insya Allah. Ya. Untuk keluarga mungkin Pak ada ini nggak hambatan juga nggak kayak sekolah Iya, misalkan? justru untuk keluarga pun saya merasakan Mm-mm. waktu yang saya dapatkan bertemu dengan bercanda dengan anak-anak justru semakin banyak ya. Iya, Cuma memang nah ini ada sedikit persoalan ketika bicara pendidikan anak-anak pada iya, pandemi ini iya ya. betul Maklum anak-anak sekali. ya, mereka kan dunia main, Iya, mereka dunia gerak gitu loh. Ketika mereka nggak keluar rumah, mereka nggak bergerak, mereka hanya berada di lingkungan rumah saja, ya anak-anak memang sifatnya bosan gitu ya. Ini tantangan buat kita sebagai orang iya, tua. Sehingga orang tua juga harus punya fungsi sebagai seorang guru. Ini tantangan. Sebelum kalian kawin dan menikah, pastikan kalian memang harus sudah siap mendidik anak-anak yang dilahirkan oleh kalian. Jadi, tapi tantangan ini akhirnya kita bisa apa ya, carikan solusi ya. Misalnya kita ajak mereka bermain di ruang-ruang terbuka yang terdekat dan aman. iya, Yang nggak perlu banyak orang di sana gitu ya. Di taman-taman, di lapangan ya. Sekali-sekali nggak iya, apa-apa kita ajak keluar lah. Yang iya, penting masih dalam pengawasan kita. Itu iya. Mbak kira-kira. Mm-mm. Nah, Nah untuk pendidikan ini sendiri ya Pak ya, ya, kan kita ada diadakan secara online ya, maupun offline, ya, dan itu tidak merata di seluruh Indonesia. betul. Nah menurut pendapat Bapak sendiri nih Pak, Hmm. dampak pengaruhnya untuk muda-mudi di Indonesia ini dengan cara pendidikan seperti ini apa Pak? Iya, saya kan Mm-mm. kebetulan 2 tahun setengah kemarin saya berada di Komisi 5 ya. Mm-mm. Komisi 5 itu salah satunya adalah menangani persoalan masalah pendidikan. Hmm. Kita saat pandemi banyak melakukan rapat-rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait, salah Mm-mm. satunya dinas pendidikan. Iya. Apa yang menjadi persoalan kita list betul. Pertama adalah terkait dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan akses internet, itu yang pertama. Iya. Ternyata semua daerah beda-beda gitu ya. Kalau bicara Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, di Jawa Barat, Iya. itu nggak ada problem lah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara ke area Pangandaran gitu ya, Tasikmalaya, Garut yang ada di gunung, sungguh internet itu menjadi sesuatu yang sangat sulit buat Iya, mereka. Itu betul tantangan sekali. yang pertama. Mm-mm. Tantangan yang kedua, khusus untuk kota-kota besar, ini bukan internet, tapi persoalannya adalah anak-anak bosan dan boring ya untuk belajar di rumah. Iya, betul sekali. Sehingga apa? Sehingga mereka dipaksa kemudian untuk terus memegang gadget mereka. Iya. Sehingga apa? Yang seharusnya mereka hanya untuk digunakan untuk belajar, mereka banyak menggunakan hal-hal lain untuk belajar. Inilah yang Iya. kadang-kadang seringkali dikeluhkan oleh orang tua, Nah, mengadu kepada kita, gimana nih, kapan offline, kapan kebijakan sekolah dibuka. Nah tentu ini kita harus menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan pendidikan ini harus selaras, kira-kira iya. seperti itu. Peran orang tua juga sangat Oh penting sangat ya Pak penting, ya. sangat penting, Di sangat sini. penting, ya. Nah untuk
solusi Bapak nih Pak, Iya, bagaimana nih Pak dengan pemuda-pemudi yang kurang produktif nih kan hmm, ya, pasti kalau misalkan seandainya diadakan secara online, mereka juga kan kurang produktif nih Pak, hanya di rumah saja. Nah itu betul. pendapat Bapak seperti apa? Solusinya seperti apa? Iya, pertama begini, pertama bahwa pemerintah ini punya tanggung jawab yang besar ya, Mhm, bagaimana, menangani wabah Covid yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun di iya, negeri kita yang kita cintai. Dan saya melihat hari ini, sudah semakin melandai, mhm, walaupun kita dengar ada muncul varian baru ya, iya, mudah-mudahan tidak sedahsyat iya, dengan yang yang kemarin ya. kemarin, Nah, ini arti tugas pemerintah untuk memastikan bahwa lingkungan itu aman, iya, sehingga kegiatan betul bisa kembali sekali, secara normal, iya, seperti yang kita rasakan pada mhm, 2 tahun sebelum ini. mhm, Yang kedua, tentu, pemerintah harus memastikan, mhm, karena biasanya ini Covid ini kenapa, hari ini, masih menjadikan, mhm, anggaran ini terkuras untuk penanganan Covid itu salah satunya mhm, APBD untuk ke sana. Sehingga untuk iya, pendidikan, untuk mhm, kesehatan, untuk kepemudaan, mhm, semua di-drop, semua iya, dikurangi. mhm, Pemerintah sedang fokus untuk penanganan masalah Covid ini. Alhamdulillah melandai dan kita mhm, harapkan bisa, normal kembali. Nah, terkait dengan keluhan, terkait dengan anak muda kita yang, apa biasanya ya, mhm, malas gerak gitu ya, iya, karena lebih mhm. banyak di rumah Iya, gitu ya, nah itu. memegang gadget. Mhm. Ini mudah-mudahan Iya. dengan adanya kondisi yang sekarang ini kan Bekasi ini ada di level Mhm. 2 ya. Mhm. Ini kita harapkan mudah-mudahan masuk ke Mhm. dalam level 1 ya, Iya. kemudian semakin berkurang, Mhm. sehingga memang protokoler kesehatan ini harus betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Mhm, betul Jadi sekali. kalau hari ini pemerintah melarang, ya di mal-mal, di pasar-pasar kita jangan terlalu Mhm. berpadat-padat ria, itu Mhm. tujuannya adalah untuk jangka panjang. Iya. Bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan kembali, lingkungan yang normal seperti biasa. Tapi memang ini perlu tahapan. Mhm. Kalau kita nggak sabar, ya selamanya kita akan menghadapi seperti ini. Iya. Nah, oleh karena itu memang ini Mhm. nggak bisa kita menjawabnya dengan mandiri, tapi kita menjawabnya dengan kondisi secara keseluruhan. Iya, Kira-kira mhm. begitu. Harus dihadapi ya, Pak, ya? Harus dihadapi, Mhm. betul. Karena ini adalah bentuk seperti kehidupan baru ya, Pak, ya? Betul, Mhm, heeh. betul sekali. Nah, tadi kan udah bahas soal pendidikan nih, Pak, Mhm, dan solusinya harus seperti apa agar kita mhm, tetap produktif. mhm. Nah, ini menyangkut UMKM nih, Pak. Iya, Ini kan pasti sangat berpengaruh sekali tentunya ya, Pak, ya? oke, iya. Apalagi ada masalah PPKM nih, Iya, iya, Pak. iya, Nah, itu sangat berpengaruh sekali kepada pemilik usaha UMKM ini. betul. Nah, solusi dari Bapak, pendapat Bapak bagaimana nih, Pak, para UMKM menghadapi masa-masa kritis seperti ini gitu? Baik, Mhm, saya senang nih, jadi, mhm, pembicaraan kita banyak tema pada pagi hari ini ya. Untuk UMKM, mhm, UMKM ini memang salah satu yang, mhm, apa ya, yang menurut saya di tengah pandemi Covid ini iya, yang hari ini mampu bertahan, iya, ya, mhm, di tengah kondisi Covid yang luar biasa gitu ya. mhm, Cuma memang UMKM ini beberapa yang perlu kita support kepada para penggiat UMKM ini, yang iya, pertama adalah, mhm, pertama, jangan jauhkan UMKM ini dengan kemajuan teknologi. mmm, Kalau hari ini pemasaran ya selalu dilakukan secara tradisional iya, gitu ya, pemasaran dilakukan secara mhm, tradisional, barang diantar, dibawa, ditunggu, ke depan jangan lagi. Tapi manfaatkan betul media sosial yang ada saat ini. oh iya betul, Dan saya lihat mhm, UMKM yang sejak awal menggunakan media sosial bahan sebagai, cara dia mhm, memasarkan, iya, justru mhm, saat pandemi ini mereka omsetnya luar biasa. mhm, betul Karena sekali. orang sudah malas lagi kan, Iya, mereka malas mhm, keluar, orang iya, malas lagi mhm, membeli di tempat, tapi mereka iya, cukup menggunakan handphone, handphone-nya dan iya seterusnya. Itu yang benar, pertama. mhm, Jadi, gunakan teknologi untuk pemasaran. Kemudian yang kedua ya, mhm, UMKM juga ini, bagaimana mereka harus masuk bersama dengan para, apa namanya, penggiat yang sama UMKM. Jangan berdiri sendiri. Harus ada link, harus ada jaringan. mhm, Sebab dari sana mereka akan mampu mendapatkan kabar, informasi. mhm. Banyak ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, Iya, sharing betul sekali, bersama-sama. betul. Saya kebetulan, sepekan lalu reses ya, salah Mhm, satu yang memang saya undang mhm, adalah para penggiat UMKM di Kota Bekasi. iya, Dan mhm, alhamdulillah rata-rata mereka memang ada kesulitan ya, misalnya diantaranya adalah, cara mendapatkan dana pinjaman iya, yang ringan dari bank, itu mhm, kesulitan. iya, Atau yang kedua mereka kesulitan dalam mhm, persoalan perizinan. iya, Ini betul sekali, ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pejabat mhm, publik, mhm, saya akan membantu meringankan mereka.
melingkan mereka dengan para bank-bank yang punya punya pendanaan yang memudahkan untuk mereka, dan juga saya berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar perizinan mereka tidak dipersulit dan tidak mengeluarkan dana sedikit pun, sehingga mereka tetap eksis, mereka tetap melakukan kegiatan ekonominya, dan mereka mudah-mudahan tidak termasuk yang parah akibat dari pandemi COVID yang dirasakan pada hari-hari ini. Iya, jadi harus lebih menggunakan sosial media dengan Betul, baik, dengan itu bijak, sangat ya, Pak penting ya. sekali ya sekarang Itu ini. sangat penting sekali karena kan masa pandemi ini memang berjualan melalui media online ini memang salah satu tempat yang paling aman sih, Pak. Paling aman dan paling cepat gitu ya. Iya, Nah, paling kita aman, pun sekarang kalau beli sesuatu kan Iya, kita nggak kepikiran ya. iya. Dulu itu membeli sesuatu kayaknya mustahil dengan handphone kemudian diantar di rumah Iya, gitu ya. betul Sekarang sekali. semuanya terjadi sangat-sangat Iya, mudah dan sangat-sangat sangat mudah. mudah dan sangat meringankan kita. Iya, betul sekali. Apa Bapak sendiri mengalami, Pak? Iya, saya sih jarang. Pasti. Paling kalau pesan tuh anak-anak saya dan istri saya. Saya itu. tinggal menikmati saja. Keluarga ya. Keluarga pasti. saja. Iya. Nah, jadi ini bukan suatu hambatan, malah ini adalah kehidupan baru dan Kehidupan baru. juga Dan ya, kita Pak ya. mau nggak mau harus Iya, menghadapi mau ini. nggak mau harus ya, Pak ya. Betul. Nah, ini nih Pak, mungkin ada pesan-pesan nggak buat Bapak nih, buat anak muda nih, Iya. dari Bapak untuk anak-anak muda yang sekarang nih? Iya. Kalau saya senang sesungguhnya saya gaul sama anak muda ya, karena bonus demografi di negeri kita yang kita cintai ini ke depan ini, bahwa penduduk ini akan didominasi oleh anak-anak muda. Iya. Usia kisaran 17 sampai 37 ini. Ini akan mendominasi. Bonus demografi luar biasa. Sehingga kalau para pejabat publik, pemerintah yang punya kekuasaan hari ini tidak mengoptimalkan keberadaan mereka, kita khawatir akan terjadi yang disebut sebagai lost generasi, generasi yang hilang. Kita tidak menyiapkan mereka untuk melanjutkan pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Oleh karena itu pesan saya kepada anak muda yang pertama, manfaatkan waktu kalian muda dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak akan bisa memetik buah kalau kalian bersenang-senang di masa yang akan muda. Kalau kalian bersusah payah, kalau kalian hari ini betul-betul mengeluarkan keringat untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, yakin kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan di masa yang akan tua nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya kepada anak muda, tetap berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dalam kondisi apapun. Karena keberkahan hidup kita, di samping usaha kita, tidak lain kecuali adalah doa dari mereka yang melahirkan kita. Makanya Rasulullah ini luar biasa ya. Selalu mengingatkan, khususnya ibu. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Maka jawaban Rasul 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu kamu. Kalau kalian durhaka kepada ibu, jangan harapkan kalian akan hidup dalam penuh keberkahan. Insya Allah yang kedua itu. Dan yang terakhir yang ketiga, tentu harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kalian apa? Silahkan gunakan sesuai dengan ajaran. Tapi kami dalam Islam sangat mementingkan bahwa amal perbuatan yang kita lakukan harus diimbangi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya pesankan kepada anak-anak muda hari ini. Sukses selalu, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan legitimasi, meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur terlebih dahulu mendahului kita semua. Terima kasih banyak ya Pak ya atas tips dan motivasinya ya Pak. Sama-sama. Sesungguhnya ini adalah kesempatan langka Pak. Betul, Kesempatan saya senang emas sekali. bagi saya Pak. Senang sekali, mudah-mudahan kapan-kapan Berdampingan bisa langsung dengan Bapak. bisa diundang lagi dalam Iya, tema-tema yang lain ya. Jangan Insya Allah. kapok ya Pak ya. Terima Nggak kasih apa-apa. banyak ya. Insya Allah. Mungkin langsung kita akhiri saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.